Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Zona Horor. Nah, sebelum kalian mendengarkan podcast ini, aku ingin menyaranin ke kalian agar mendengarkannya menggunakan earphone atau headset agar suaraku lebih enak didengarin di telinga kalian. Nah, jadi ada hal yang berbeda yang ingin aku ceritakan di podcast kali ini. Apa itu? Nah, jadi kalian pernah nggak sih berpikir gitu atau em, melihat ke dalam hati kalian sendiri gitu? Selama kalian di rumah ini, di rumah aja, kalian nyadar nggak sih gitu? Kalau sebenarnya bukan cuma kalian yang tinggal di rumah ini gitu. Jadi ada makhluk selain kalian yang tidak bisa kalian lihat yang juga tinggal di rumah kalian. Pernah gak sih kalian mikir gitu, guys? Aku beberapa hari ini mikirnya sih kayak gitu. Semenjak aku ngalamin mimpi aneh gitu. Aku tuh pernah. Oh, bener loh. Selama aku bikin podcast ini aku belum pernah meminta kalian untuk sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena itu juga akan membantu aku untuk terus menyemangatin aku agar selalu membuat podcast ini lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan itu semua tergantung dari support kalian. Bagaimana kalian support aku akan mengasih pengaruhnya yang akan lebih baik lagi ke kalian. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe, yang udah like dan komen, yang setia dengerin podcast ini juga. Makasih banget. Nah, jadi lanjut kembali ke laptop nih. Jadi itu tadi, pernah nggak kalian mikir gitu tuh? Mikir bagaimana kalian selama ini tinggal di rumah, tinggal di kos, tinggal di apartemen, di kontrakan. Bahwasannya kalian itu nggak tinggal sendirian di situ. Ada makhluk lain yang kalian nggak bisa lihat. Kita sebut aja lah jin, ya kan? Nah, jin ini kalau aku berpikir, ya setiap rumah pasti ada penunggunya. Nggak mungkin mereka tuh nggak pernah datang ke rumah kita, tuh nggak mungkin. Dan saat aku bikin podcast ini pun mungkin juga mereka lagi dengerin. Dan saat kalian dengerin juga mungkin juga mereka juga ikut dengerin sama kalian. Jadi itu pasti ada. Cuma ada yang baik, ada juga yang suka usil. Nah, karena kita juga tinggal di rumah kita sendiri, pastinya mereka juga udah kenal dari kita kan, apalagi kita lahirnya di rumah itu. Jadi mereka pastinya juga udah kenal sama kita, dan mungkin aja mereka juga ngelindungin kita gitu kan. Bisa jadi gitu. Tapi bisa jadi juga ada yang ngusil. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada yang ngusil. Dan selama aku buat podcast ini, semoga gak ada yang ngusilin aku. Karena nih aku buat podcastnya sekitaran jam 12 malam, guys. Nah, jadi aku tuh beberapa hari ini kemarin tuh pernah mimpi, guys, tentang seorang anak laki-laki hantu gitu kan, yang ada di rumahku. Jadi anak itu tuh
salah satu makhluk penunggu di ruang tamu aku nih. Jadi hantu itu, anak itu berkata padaku kalau bahwa yang sering terlihat dalam mimpiku itu sebenarnya nyata, dan sepertinya dia ingin merasakan suatu hal yang sama seperti apa yang aku lakukan sehari-hari di rumah. Dan dia juga bilang bahwa setiap penunggu di rumah itu sangat menyukai tempat-tempat yang tenang dan jauh dari segala keramaian. Tempat tenang itu kayak di kamar mandi, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di atas lemari, gitu-gitu kan, dan lain-lain. Nah, sehingga kadang-kadang mereka tuh sering muncul tanpa disengaja dan terlihat oleh kita. Mereka juga nggak mempunyai niat untuk menakut-nakuti, katanya gitu, menakut-nakutin seluruh anggota keluarga di rumahku. Tapi mereka tuh cuma ingin melakukan hal-hal yang sama aja seperti yang kami lakukan sehari-hari di rumah kami ini, seperti nonton televisi, makan bersama, main sama, berdoa, bahkan kegiatan lainnya yang biasa kita lakuin loh gitu. Dia tuh bilang gitu sama aku, jadi aku di dalam mimpi tuh, jadi aku juga sering tuh ngelihat kehadirannya, terutama saat jam-jam malam, ketika semua keluargaku sudah tidur. Kan kadang-kadang aku suka masih mainin gadget gitu kan, atau buka laptop, atau juga nonton kan di ruang TV, ruang keluarga. Aku cuma sering ngelihat bayangan gitu doang sih kadang-kadang. Jadi aku berpikir mungkin itu cuma halusinasi, tapi kejadiannya itu nggak sering sih, lumayan sering tapi nggak sering-sering banget gitu, setiap malamnya gitu kan. Terus ya udah gitu doang. Aku cuma sering ngeliat bayangan. Kalau ngerokok juga, aku mau ngerokok keluar rumah gitu kan, malam aku suka tuh ngerokok jam-jam 12, jam 1 aku keluar rumah, hidupin rokok, ngerokok di teras, liatin depan, itu aku suka tuh. Jadi suka kayak ngeliat bayangan gitu, tapi mereka nggak ganggu, mereka baik-baik, semua di sini baik-baik, dan semoga juga jadi pelindung di sini gitu kan. Aku yakin tuh bahwa mereka itu juga bagian dari keluarga, mudah-mudahan kan mereka nggak ganggu. Tapi kenapa kita tuh kalau ngelihat mereka gitu kan ngerasa takut gitu sama penampakan mereka? Kenapa gitu ya? Apa mungkin karena kita belum ngelihat wujud mereka secara terus-terusan gitu, belum terbiasa gitu. Tapi seandainya kalau mereka terlihat terus maksudnya gini, seandainya kita ngeliat mereka dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita tuh nggak ngerasain takut gitu kan, ya biasa aja, jadi biasa gitu, karena udah sering ngeliat mereka. Tapi ya kita juga gimana, ada batasan antara kita dan mereka gitu kan. Kita nggak bisa ngeliat mereka, dunia mereka tuh gimana, kan nggak bisa. Ada batasan antara manusia dan jin gitu. Ini anak kecil ini juga bilang sama aku di dalam mimpi kalau mereka tuh juga mencintai yang namanya kebersihan di rumah. Karena kalau kita tuh sering membersihkan rumah setiap harinya, mereka itu kayak gimana ya, kayak cerminan dari rumah kita. Ngerti gak sih kalian? Jadi kalau rumah kita bersih, otomatis mereka juga tampilannya gitu bersih gitu loh.
itu cerminan dari rumah kita sendiri. Pernah gak sih kalian ngebayangin kayak rumah kumuh, rumah gedong nih, gedong kumuh, jarang dirawat gitu, nggak ditempatin, pasti kita mandangnya serem kan. Otomatis stigma kita, penunggunya juga serem nih pasti. Nah coba kalau rumahnya bersih gitu, kita pasti nggak akan berpikir ke situ gitu. Dan juga pasti kalau misalnya kalau ada penunggunya pun, ya penunggunya itu nggak sesuai yang apa kita bayangkan, sesuai dengan rumahnya yang kumuh gitu kan. Nggak kumuh sih, maksudnya apa, nggak terawat gitu. Walaupun rumahnya gedong tapi nggak terawat gitu kan, kita bayanginnya serem. Nah banyak juga orang yang mengatakan kalau hantu-hantu itu sebenarnya halusinasi yang kita ciptain sendiri, karena uh, aura negatif ketakutan kita tuh, maka terjadilah itu seperti apa yang kita bayangkan. Jadi saat aura negatif kita tuh terkumpul, kita tuh terus takut, terus ngumpul, maka akan keluar sebuah halusinasi yang akan kita lihat di depan mata kita gitu. Banyak orang yang bilang gitu. Kayak contoh halusinasi setelah kita nonton film horor nih. Kalau memang itu filmnya bikin membuat membuat ketakutan tuh gila banget, sampai kita kepikiran terus, pasti kita di saat tidur gitu kan, kita tuh mimpi kayak dikejar-kejar hantu. Itu aku pernah ngalamin tuh waktu dulu, waktu pertama banget nonton film horor gitu kan, yang memang aku takut banget tuh filmnya. Ternyata itu cuma bunga tidur kita aja gitu loh. Maka dari itu ya kita sebelum tidur harusnya berdoa lah sama Tuhan agar kita diberi ketenangan dan mimpi indah gitu. Dan pastinya terbangun di besok pagi gitu kan, besok hari. Karena kalau nggak bangun repot juga, kita bakal jadi penunggu rumah kita nanti jadinya. Terus ada juga tuh orang yang mengatakan bahwa ada penunggu rumah itu ada yang jahil, nggak menyukai kehadiran kita. Dan mungkin ini menurut persepsi aku itu adalah akibat dari apa yang kita lakuin ke mereka. Entah hal-hal yang mereka nggak suka dengan kehadiran kita di rumah, atau bahwa kita selama ini mengganggu ketenangan mereka dengan cara-cara yang sepele gitu loh. Kayak misal kita ke kamar mandi, terus kita kencing tuh, kita nggak nyiram kencing kita gitu kan, kita buang air kecil gitu kan, nah, kita siram habis itu tuh kan jorok gitu kan. Nah mungkin mereka ada yang terganggu akan hal itu, ada juga pastinya, karena itu ngerasa nggak sopan. Karena jin ini kan juga mempunyai kehidupan yang normal seperti kita di dunia di dunia kita manusia gitu kan. Mereka juga punya kehidupan yang normal di dunia jin mereka. Bisa jadi kamar mandi kita itu tempat mereka nongkrong gitu. Kita kencing di situ nggak kita siram kan, mereka marah lah. Kayak kita nongkrong ngopi gitu kan sama teman-teman, ada yang kencing depan kita marah nggak? Ya marah dong, ya nggak sih? Tapi ya itu tadi sih, kita nggak boleh sampai uh, terpedaya lah mereka, walaupun kita tahu mereka tuh apa sih namanya, beriringan hidupnya sama kita saat ini kan. Antara dunia manusia dunia jin itu selalu beriringan gitu loh. Kita nggak boleh terpedaya sama mereka, dan kita tetap berpegang teguh sama agama kita masing-masing, bahwa saat ini yang kita percaya itu memang hanya Tuhan kita gitu kan, dan kitab kita. Dan jangan percaya sama jin-jin yang nakal yang suka menghasut, yang bilang bisa nyembuhin orang sakit gitu tuh enggak. Kita tetap percaya sama agama lah, hanya Tuhan semua yang punya kuasa.
Dan jin juga ada juga yang nyembah Tuhan dan ada juga yang beragama. Nah, maka itu agama nomor satu yang harus dipercaya. Nah, sekian aku kira gitu aja sih podcast kali ini. Sekian dari aku mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.